Halo guys, Assalamualaikum. Hari ini Miss Ci bersama Miss Rizva, tutor kali. Miss Ci bersama Miss Riva, tutor Kalistung sekaligus tutor matematika bahasa Inggris. Keren banget ya, tahfiz juga ya, hebat. Mau apa ya? Mau bikin sedikit mini vlog ya tentang Q&A untuk para tutor di luar sana ya, baik itu tutor TPC atau di bimbel lain lah gitu ya. Semoga bermanfaat ya. Ada beberapa pertanyaan yang Miss Riva bakalan lontarkan dan insya Allah Miss Ci bakalan jawab semampu Miss Ci sesuai dengan pengalaman ya. Siap Miss? Siap. Pertanyaan pertama, jangan nyontek. Jangan nyontek. Gimana? Kalau misalkan kita menghadapin rutinitas yang sama nih Miss tiap harinya, kan ngajar dan segala macam, itu kan kadang-kadang ada capeknya ya Miss, ada bosannya. Itu cara menghadapinya kayak gimana gitu Miss? Asik, mantap. Keren. Keren banget Miss sih, nereleng gitu. Oke, tipsnya adalah biar nggak capek ya. Setiap atau per hari, capek itu wajar ya. Balik lagi, misi juga manusiawi. Capek, lelah, bosan itu wajar. Tapi kita harus lihat pertama, jangan lupa bersyukur Miss, itu penyemangat kita. Yang kedua adalah kita punya goals atau tujuan ya, tujuan kita mengajar itu untuk apa. Kalau ini yang Miss rasain ya, kalau misalkan per hari kita ngajar tapi kita nggak punya tujuan, hari ini mau apa, mau mencapai apa, itu emang kerasanya capek. Jadi sampai sorenya tuh kayak lama gitu Miss. Tapi kalau misalkan kita punya tujuan, hari ini anak ini harus bisa ini. Minggu ini aku harus bikin anak ini happy gini. Jadi kayak punya tujuan lah, apapun itu tujuannya, baik untuk anak atau diri kita sendiri, itu bakal kerasa kita punya semangat, spirit baru. Punya tujuan, kalau nggak punya tujuan pasti capek Miss ya. Oke. Punya tujuan. Punya tujuan ya gitu. Capek itu wajar, dinikmati aja, tapi tetap harus disyukuri ya. Harus selalu bersyukur. Pertanyaan kedua. Yang kedua, soal time management Miss, gimana sih cara Miss Ci ya dari pengalaman gitu membagi waktu Miss, apalagi buat pratutor yang biasanya mereka tuh pengen mandiri Miss. Kayak mandiri dengan cara kerja sampingan kayak menjadi tutor les gitu. Banyak banget waktunya antara kuliah dengan mengajar atau dengan bekerja gitu misalnya. Sip. Banyak banget ya sekarang anak kuliahan ngelamar untuk menjadi tutor karena satu-satunya jalan ya mungkin itu atau enggak jualan mungkin ya gitu. Kalau dari misi pribadi, cara membagi waktu itu pertama kita harus punya konsekuensi ya gitu. Kita kan kuliah nih, kalau emang pengen fokus kuliah ya dan nggak mau dipusingkan dengan berbagai bagi waktu segala macam, lebih baik fokus kuliah aja. Tapi kalau sekiranya kita punya punya tujuan nih, aku pengen kuliah sambil kerja, berarti dia harus bisa bertanggung jawab dengan adil untuk membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Cara bagi waktunya gimana nih? Nah, cara bagi waktunya utamakan dulu kuliah. Itu yang paling pertama ya. Paling penting utamain kuliah. Kalau misalkan ada waktu senggang nih, misalkan Jumat, Sabtu kosong, ya udah berarti kesanggupan untuk bekerja, untuk mengajar di Jumat, Sabtu. Jangan sampai memaksakan, misalkan Miss sodorin jadwal atau sodorin job lah gitu ya. Miss bisa nggak Senin Selasa? Terus tutornya memaksakan untuk menerima job itu. Padahal Senin sampai Kamis dia sedikit padat nih kuliahnya. Itu sangat tidak disarankan gitu. Jadi sekiranya Jumat Sabtu benar-benar kosong, itulah waktu yang tepat untuk bisa dipakai kerja Miss. Jadi tidak mengganggu jadwal kuliah gitu ya. Jadi jangan memaksakan. Harus sesuai dengan kapasitas kita nih gitu. Karena kita kan kuliah sambil kerja kan gitu. Jadi kita bagi aja. Mau minggu diambil untuk ngajar boleh. Gitu. Pertanyaan ketiga, tips lagi nih Miss, buat bikin kita tuh selalu semangat gitu Miss, selalu semangat untuk ngajar itu kayak gimana sih Miss? Konsisten ya, ceria. Nah, setiap hari itu gimana nih caranya kita harus konsisten ceria, happy, semangat. Kan kita juga kadang mood itu nggak selalu nggak selalu sama ya. Miss Ci merasakan itu. Nggak setiap hari Miss Ci semangat gitu ya. Ada capeknya, ada lelahnya. Balik lagi ya, tetap sebelum kita mengajar bismillah dulu aja Miss ya. Bismillah. Balik lagi ke pertanyaan pertama, harus punya tujuan hari ini tuh apa? Gitu. Kalau nggak punya tujuan tuh ke badan kita tuh kayak lemas, capek kayak gitu Miss ya. Jadi harus punya tujuan. Bismillah dulu sebelum kerja. Wajar lah kalau misalkan
up and down ya gitu, kitanya mood-moodian gitu, tapi kita balik lagi ke anak aja semangat, masa kita nggak semangat gitu ya. Dan bikin ini ya trik dari Michi ya, kalau misalkan kita dalam keadaan males atau mood kita lagi turun, coba kalian bikin sesuatu ya yang bikin kalian semangat. Misalkan gini, dari cara berpakaian. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Jadi kalau Michi pribadi ini ya, gara-gara apa ya, posisinya lagi malas nih ya, kerja gitu ya. Kadang Michi pilih baju yang bikin enak dilihat gitu. Nah, kadang penampilan yang menarik, yang asik itu atau yang nyaman buat kita tuh itu bisa bikin kita semangat lagi nih. Gitu, nggak tahu kenapa ya, ini mah Michi aja ya, kan trik Michi ya gitu. Jadi kadang kalau Michi capek, Michi bikin suasana baru dari segi penampilan gitu, jadi nggak monoton, stylenya itu aja, jadi berpengaruh banget gitu ya. Terasa sih ini sama. Ya kan? Kalau nih ya jujur ya, Michi kalau misalkan stylenya B aja gitu ya, biasa aja lah gitu ya, kadang hawa semangatnya tuh berkurang, Miss. Apa harus beli baru gitu bajunya? Iya beneran. Jadi kalau apalagi guru mah ya gitu, style itu nomor 1 kayaknya, Miss. Gitu. Gitu ya. Oke. Pertanyaan keempat. Terakhir ya. Terakhir. Ini yang paling jujur, yang paling bikin aku sering deg-degan, Miss. Apa? Gimana caranya menghadapi komplain, Miss? Komplain dari orang tua, siswa dan sebagainya. Oke, iya, sip. Yang pertama adalah tetap tenang, Miss, ya. Jangankan kalian, Miss Ci aja yang sudah bertahun-tahun berkecimpung ya dengan orang tua gitu ya. Komplain mah pasti ada ya. Tenang aja. Kalau misalkan komplain itu menyakitkan, kalau mau nangis, nangis aja gitu ya. Dan tipsnya adalah ya, tenang, serahin sama Allah gitu ya, serahin sama Allah, dan kita jangan menjudge balik ya. Ada itunya gini, jangan. Tetap kita terima dulu masukan-masukan dari orang tua, lalu kita serap baik-baik. Kalau mau nangis misalkan ya, bikin melau gitu ya, ya udah nangis aja nggak apa-apa, tapi dilepasin aja. Kadang Miss suka pas lagi berdoa tuh sampai nangis gitu ya. Ya mungkin manusiawi lah Miss ya gitu kan, sedih lah kinerja kita kok gini ya gitu. Tapi balik lagi kita introspeksi, perbaiki, dan terus semangat. Dan kita buktiin apa yang menjadi kekurangan kita itu adalah pelajaran berharga untuk kedepannya. Mantep. Kayak gitu ya. Jadi buat semua tutor, kalau misalkan dapat komplain dari orang tua, itu jangan down. Kita nggak akan maju. Miss Ci bisa sampai saat ini itu karena komplain-komplain yang di masa lalu gitu ya. Bisa TPC sampai detik ini, sampai saat ini masih bertahan, itu berkat komplain-komplain di masa lalu. Jadi komplain di masa lalu itu dijadikan pelajaran, diperbaiki, kan makin mantep ya gitu. Jadi jangan pundungan gitu ya. Jangan pundungan, seorang guru nggak boleh pundungan, apalagi kita jiwanya jiwa usaha, terus kita jiwa kerja nih. Kalau misalkan Miss kerja di tempat lain, Miss pundungan, keluar, masuk nanti keluar lagi, itu nggak akan merubah Miss menjadi lebih maju. Hadapi komplain itu dengan tenang ya. Allah bersama kita, asik ya. Gitu. Boleh. Boleh. Lepas 5 ya, salah satu aja, Pak. Tapi semoga di TPC mah nggak ada ya, Miss. Aku juga ngerasa nggak sih, Miss. Kalau misalkan menyikapi teman atau Miss teman kerja, kadang-kadang kan bahasa gaulnya tuh yang toksik gitu. Oke, ya. Alhamdulillah ya, kalau di TPC itu Miss Ci selalu wanti-wanti, baik itu ke tutor lama, tutor baru. Kalau ke tutor lama, Miss Ci selalu wanti-wantinya gini, welcome ya sama tutor baru. Jadi jangan menjudge kita udah lama gitu, jangan. Tapi rangkul mereka, itu untuk tutor lama ke tutor baru. Dan untuk tutor baru juga, Miss Ci kasih tahu di sini mah tidak ada gibah-menggibah. Jadi benar-benar kita pure kerja. Karena utamanya kerja yang nyaman itu adalah dari lingkungan kita sendiri, Miss. Ya, kok Miss Ci jadi deg-degan sih? Ditanya gini, asli Miss Ci selalu bilang sama tutor baru, di sini alhamdulillah tidak ada gibah-menggibah. Miss tahu sendiri kan, di jam kita istirahat kita makan, ngobrol, terus keluh kesah tentang anak aja, nggak ngomongin sana sini. Jadi itulah yang bikin Miss Ci nyaman sama tutor-tutor itu, pendekatannya seperti itu gitu ya. Terus kalau Miss Ci pribadi nih, dalam menghadapi tutor yang memiliki kekurangan dan harus kita bantu gitu ya, Miss Ci selalu langsung ngomong ke orangnya. Miss, begini ya gitu. Jadi nggak pernah yang namanya gibahin semua, itu mah gituin, nggak. Karena Miss Ci pengen tutor itu merasa nyaman ya, bukan sama Miss Ci aja ya, tapi sama lingkungannya juga
gitu. Dan alhamdulillah tutor-tutor TPC mah bener-bener anak misi semua ya, balalager gitunya. Jadi ya enjoy aja gitu Miss, gitu sih. Bener nggak? Iya, Miss. Udah sesuai? Sesuai. Nah, jadi nggak ada yang toksik-toksik di TPC mah, alhamdulillah aman. Ya, Mm-mm. aman. Miss kerasanya gimana nih? Aman sih Miss, belum, tapi Miss semoga udah jangan ya, Miss udah mau jalan 2 bulan ya di Iya. TPC ya. Coba Miss mau nanya balik. deg-degan aku Miss. Miss, coba Miss mau nanya ya. Miss kan ngajar di Cimanggung 3 hari, Cibiru 3 hari ya. Perbedaannya apa sih Miss? Kan di Perbedaan. sana mah banyak nih Iya, tutornya. Miss. Iya, Kalau iya, di iya. sini kan kita lagi gitu. Miss ngerasanya gimana? Kalau- Nyaman nggak gitu? Nyaman Miss, di 2 tempat itu nyaman. Terus gimana ya Miss, kerasa kayak tadi kayak Miss kayak kekeluargaannya gitu ya. Terus Miss yang aku bersyukur banget aku di TPC adalah circle-nya Miss, yang aku rasa emang Oke. circle-nya itu bener-bener positif banget gitu. Amin, amin. Itu terus apa ya? Perbedaannya paling ya capek aja sih Miss. iya. Capek aja karena jaraknya aja yang beda Iya, benar, gitu aja benar. sih Miss perbedaannya Nah, gitu. Terus Miss mau nanya lagi. Ngedeg-degan Miss. Miss apa ya, kalau misalkan Miss kasih masukan nih, itu suka sedih nggak atau sakit hati nggak sih, misalkan Miss harus gini ya, gini ya, ngasih masukan lah ke Miss Iya. ngerasa nggak sih langsung, ih apa sih aku kok digituin gitu, pernah nggak sih? Jujur banget ini Maya Miss. Pertama banget pernah Miss aku ngerasa kayak gitu. Kenapa Itu ya? Miss bilang apa? Tapi lupa Miss. Eh. Lupa. Lupa pernah apa? Gara-gara bilang apa? apa? Ya? Oh, waktu ngajar anak-anak Kalistung Miss. Oke. Anak-anak Kalistung kan emang dengan bermacam karakter anak yang ya gitu ya. Terus yang kurang ini Miss, kurang ini, padahal aku teh kayak ngerasanya aku teh udah semaksimal banget gitu Miss. Nah itu, tapi ya ternyata emang bener kan, aku juga baru belajar ya Miss ya, dan emang introspeksi diri, oh iya emang bener aku salah gitu. Sip. Berarti balik lagi ke pertanyaan tadi ya, jangan pundungan. Nah, itu, dan ternyata Miss. Missy lihat hasilnya itu Miss Riva emang sekarang udah good banget. Udah kayak sesuai. Jadi gini, Missy itu sebelum orang tua komplain tentang tutor, Iya. selalu Missy dulu gitu Miss. Iya. Misalkan nih Missy nggak ngungkapin ke Miss ya, ternyata orang tua tuh suka ada yang sama Missy. Iya. Nah, jadi Missy tuh selalu memposisikan, bener ya, sebelum orang tua ngomong mendingan ibunya sendiri yang ngomong gitu ya. Kan jadi sebelum sama orang lebih baik sama kita. Oh, iya, Miss, gitu. betul. Jangan dimasukin hati ya Miss ya. Gak muat Miss. Gak muat. Gak muat. Udah. Udah. Miss, tutor yang paling dekat sama Miss siapa? Ayolah. Dua-duanya Miss. Sat- Di TPC Cibiru dan Cibiru Cimanggung. sama Cimanggung deh. Cimanggung mah ada. Cimanggung kan Cimanggung 2 ya, deket banget sama Miss Ah. Hari juga, sama Miss Hari sama Miss Ci udah paling deket. Kalau di Cibiru yang paling deket Miss Dinda, halo. Karena sering banget ketemu sama Miss Dia juga kan Dinda. full day ya. Iya. Hmm. Partner itu. Partner dokter Siaga. Oh iya benar. Kita tuh selalu berasumsi bahwa kita itu adalah dokter ya untuk anak baca. Jadi apapun karakter anak kita harus bisa hadapi, harus bisa sembuhin. Anak yang nggak bisa baca jadi bisa baca gitu. Sip. Ya Miss ya. Iya, Miss. Oke, cukup ya Miss. Makasih. Sama-sama Miss. Bisa diwawancara. Dadah dulu. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.